Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah ajaib dari Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Namun berbeda dengan ulasan video-video saya sebelumnya, pada video kali ini itu akan dibahas tentang amalannya bagaimana sehingga membuat keajaiban itu bisa terwujud, yaitu menurut kitab Mahakarya dari Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus ulasannya sebagai berikut ini. Syekh Ahmad Al-Buni adalah seorang ulama, sufi, dan praktisi ilmu hikmah yang hidup pada abad ke-12 Masehi. Beliau berasal dari Buna, sebuah kota di Aljazair, dan belajar di Mesir dari banyak guru sufi terkemuka pada zamannya. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu hikmah dan penulis kitab Syams Al-Ma'arif Al-Kubro, sebuah kitab yang dianggap sebagai teks utama tentang talisman dan ramalan. Ada banyak kisah ajaib yang terkait dengan Syekh Ahmad Al-Buni, baik yang bersumber dari kitab-kitabnya sendiri maupun dari riwayat-riwayat orang lain. Berikut saya rangkum beberapa kisah ajaib Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Karomah yang pertama, menaklukkan ular naga dan binatang berbisa. Kisah ini diceritakan dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, salah satu mahakarya dari Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni yang paling terkenal. Di dalam kitab tersebut berkisah tentang bagaimana Syekh Ahmad Al-Buni berhasil mengalahkan seorang ahli sihir ternama, seorang ahli sihir yang bernama Abu Al-Hasan Al-Maghribi. Menurut kitab tersebut, Abu Al-Hasan Al-Maghribi adalah seorang ahli sihir yang sangat sakti mandraguna, namun berperangai tidak baik atau jahat. Dia sering menggunakan ilmu sihirnya untuk merusak dan mengganggu orang-orang yang tidak bersalah. Ia juga memiliki banyak pengikut dan murid yang membantunya dalam melakukan kejahatannya tersebut. Pada suatu hari, Abu Al-Hasan Al-Maghribi mendengar tentang kehebatan Syekh Ahmad Al-Buni tentang ilmu hikmah dan keilmuan rahasia. Ia merasa iri dan dengki terhadap Syekh Ahmad Al-Buni dan ingin menantangnya dalam sebuah pertarungan ilmu gaib. Ia pun kemudian mengirimkan surat tantangan kepada Syekh Ahmad Al-Buni dan menentukan tempat dan waktu tempat pertarungan. Syekh Ahmad Al-Buni menerima surat tantangan tersebut dan merasa kasihan terhadap Abu Al-Hasan Al-Maghribi. Beliau sebenarnya tidak mau bertarung dengan ahli sihir tersebut, tetapi beliau juga tidak ingin menolak tantangan tersebut karena khawatir akan menimbulkan fitnah dan permusuhan. Akhirnya setelah dipertimbangkan, beliau pun memutuskan untuk menerima tantangan tersebut dengan niat untuk menasehati dan membimbing Abu Al-Hasan Al-Maghribi agar meninggalkan ilmu sihir dan kembali ke jalan yang benar. Pada suatu hari yang telah ditentukan, Syekh Ahmad Al-Buni datang ke tempat pertarungan yang berada di sebuah padang pasir. Di sana disambut oleh Abu Hasan Al-Maghribi beserta para pengikut dan murid-muridnya. Mereka semua mengejek dan mencemooh Syekh Ahmad Al-Buni dengan kata-kata yang kasar dan sombong. Abu Hasan Al-Maghribi kemudian memulai pertarungan dengan mengeluarkan ilmu sihir pamungkasnya yang paling kuat. Ia mengirimkan berbagai macam serbuan sihir kepada Syekh Ahmad Al-Buni seperti api, angin, guntur, ular raksasa yang sangat mengerikan, kalajengking, dan lain sebagainya. Syekh Ahmad Al-Buni pun tidak tinggal diam. Ia kemudian membacakan doa Nurun Nubu'ah atau doa Nurbuat seperti yang dijelaskan dalam kitabnya yang berjudul Syamsul Ma'arif wa Lataiful Awarif pada halaman 323 bahwa dengan doa Nurun Nubu'ah bisa digunakan untuk pelindung dari gangguan sihir dan makhluk halus. Sekedar informasi bahwa beberapa doa penangkal sihir dan jin yang disebutkan di dalam kitab Syamsul Ma'arif wa Lataiful Awarif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 7 kali setiap pagi dan sore. Surat-surat ini mengandung makna tauhid, perlindungan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Yang kedua adalah membaca ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255 sebanyak 3 kali pada pagi dan sore hari. Ayat ini merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran yang menegaskan tentang keesaan, kekuasaan, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Yang ketiga adalah membaca ayat suci Al-Quran surat Yunus ayat ke-81 dan 82 yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam melawan para tukang sihir Fir'aun. Ayat ini menyatakan bahwa kebenaran akan mengalahkan kebatilan dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang beriman. Dan yang keempat adalah membaca doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan paus, yaitu Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-87, yaitu
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini merupakan doa yang penuh dengan pengakuan dosa, pengagungan Allah Subhanahu wa taala dan permohonan ampun. Kembali kepada kisah Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Pada saat serbuan sihir berupa ular raksasa berbisa dan kalajengking itu mulai mendekat, namun serbuan sihir tersebut tidak mampu menyentuh tubuh Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni sama sekali. Bahkan sebaliknya, semua serbuan sihir tersebut malah kembali ke arah Abu Al-Hasan Al-Maghribi dan mengenai dirinya sendiri. Syekh Ahmad Al-Buni ternyata telah membaca doa-doa yang mustajab, sehingga terbentuklah energi yang sangat kuat yang membuatnya terlindung dari segala macam sihir. Beliau juga telah membuat beberapa cincin ajaib yang berisi rahasia-rahasia ilmu hikmah yang bisa mengalahkan segala macam sihir. Abu Al-Hasan Al-Maghribi merasa heran dan takjub melihat kekuatan Syekh Ahmad Al-Buni ini. Ia menyadari bahwa ilmu hikmah yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Al-Buni jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada ilmu sihirnya. Ia pun merasa malu dan menyesal telah menantang Syekh Ahmad Al-Buni. Syekh Ahmad Al-Buni kemudian mendekati Abu Al-Hasan Al-Maghribi dan menyapa beliau dengan salam. Beliau tidak marah atau dendam kepada ahli sihir tersebut, tetapi beliau malah menunjukkan sifat yang sangat lembut dan bijaksana. Beliau kemudian memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada Abu Al-Hasan Al-Maghribi agar ia mau bertobat dari ilmu sihirnya dan mempelajari ilmu hikmah yang benar. Abu Al-Hasan Al-Maghribi terharu dan tersentuh dengan nasihat-nasihat dari Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni ini. Ia pun meminta maaf kepada Syekh Ahmad Al-Buni atas kesombongan dan kejahatannya. Ia juga berjanji untuk bertobat dari ilmu sihirnya dan mempelajari ilmu hikmah dari Syekh Ahmad Al-Buni. Syekh Ahmad Al-Buni pun menerima permintaan maaf dan tobat Abu Al-Hasan Al-Maghribi dengan senang hati. Beliau juga bersedia untuk mengajarkan ilmu hikmahnya kepada Abu Al-Hasan Al-Maghribi dan pengikut-pengikutnya. Beliau juga memberikan cincin ajaibnya kepada Abu Al-Hasan Al-Maghribi sebagai kenang-kenangan tanda persahabatan dan penghargaan di antara mereka. Karomah yang kedua, mengetahui ada ular di dalam buah kurma. Kisah ini terdapat dalam kitab Manba Usul Hikmah, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Buni sendiri. Kitab ini berisi tentang pokok-pokok dan aturan ilmu hikmah, termasuk ilmu huruf, ilmu wafak, doa-doa dan mantra-mantra, dan lain sebagainya. Di dalam kitab ini, Syekh Ahmad Al-Buni menceritakan bahwa beliau pernah menghadapi seorang penyihir yang jahat dan licik. Penyihir itu tidak suka dengan Syekh Ahmad Al-Buni karena beliau mengajarkan ilmu hikmah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan penyihir itu mengajarkan ilmu sihir yang bersumber dari setan dan para jin di demit perkayangan. Penyihir itu mencoba membuat wafat Syekh Ahmad Al-Buni dengan menggunakan ilmu sihirnya. Penyihir itu kemudian mengirimkan seekor ular berbisa yang disembunyikan di dalam buah kurma. Ular itu dimasukkan ke dalam buah kurma dengan cara memotong kurma menjadi dua bagian. Kemudian memasukkan ular itu ke dalam salah satu bagian, lalu menyatukan kembali kedua bagian itu dengan menggunakan lem sihir. Penyihir itu berharap bahwa Syekh Ahmad Al-Buni akan memakan buah kurma itu tanpa menyadari adanya ular di dalamnya, dan akhirnya bisa wafat karena bisa ular tersebut. Namun rupanya Syekh Ahmad Al-Buni mengetahui rencana jahat itu dengan menggunakan ilmu falaknya. Ilmu falak adalah ilmu yang berkaitan dengan pergerakan bintang-bintang dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Dengan ilmu falak, Syekh Ahmad Al-Buni dapat mengetahui hal-hal yang gaib dan rahasia, termasuk niat dan perbuatan orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya. Syekh Ahmad Al-Buni pun mengambil buah kurma itu dan memegangnya dengan tangan kanannya. Kemudian beliau membaca Asmaul Husna, yaitu Ya Qawi atau yang Maha Kuat, sebanyak 116 kali sambil menekan buah kurma itu dengan jari jemarinya. Asmaul Husna Ya Qawi adalah salah satu dari 99 nama Allah yang indah, yang memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan mutlak atas segala sesuatu. Tiba-tiba ular itu keluar dari dalam buah kurma tersebut dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dan hancur. Ular itu tidak tahan dengan tekanan dan cahaya yang ditimbulkan oleh asma Allah Ya Qawi yang dibaca oleh Syekh Ahmad Al-Buni. Penyihir itu pun merasa malu dan takut melihat kekuatan Syekh Ahmad Al-Buni. Penyihir itu pun menyadari bahwa ilmu sihirnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ilmu hikmah yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Al-Buni. Penyihir itu akhirnya meminta maaf kepada Syekh Ahmad Al-Buni atas perbuatannya yang jahat dan memohon agar diajarkan ilmu hikmah yang benar. Karomah yang ketiga, tanah gersang menjadi subur.
Di dalam kitab ini, Syekh Ahmad Al-Buni pernah menceritakan bahwa beliau pernah menghadapi seorang raja yang zolim dan sombong. Raja itu tidak percaya dengan ilmu hikmah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Al-Buni dan menganggapnya sebagai ilmu khurafat atau tahayul. Raja itu kemudian menantang Syekh Ahmad Al-Buni untuk membuktikan kebenaran ilmu hikmahnya dengan cara apapun yang diinginkannya. Syekh Ahmad Al-Buni pun menerima tantangan itu dan mengajak raja itu ke sebuah padang pasir yang luas dan sangat tandus. Di sana, Syekh Ahmad Al-Buni menuliskan nama Allah, yaitu Ya Muhyi atau Yang Maha Menghidupkan. Ia menulisnya dengan pasir di atas tanah. Nama Allah Ya Muhyi adalah salah satu dari 99 nama Allah yang indah, yang memiliki makna Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang dapat memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Kemudian Syekh Ahmad Al-Buni membaca doa-doa tertentu dan meniupkan nafasnya ke atas nama Allah tersebut. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Tanah itu berubah menjadi hijau dan subur. Beberapa saat kemudian tumbuh berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Padang pasir yang semula gersang itu kemudian menjadi taman surga yang begitu indah dan segar. Raja itu pun terkejut dan takjub melihat keajaiban itu dan akhirnya mengakui kebenaran ilmu hikmah Syekh Ahmad Al-Buni. Raja itu pun kemudian meminta maaf kepada Syekh Ahmad Al-Buni atas sikapnya yang sombong dan merendahkan ilmu hikmah. Raja itu pun meminta Syekh Ahmad Al-Buni untuk mengajarinya ilmu hikmah agar ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar informasi bahwa beberapa doa untuk membuat tanah yang tandus menjadi subur disebutkan di dalam kitab Syamsul Ma'arif wa Lataiful Awarif, yaitu dengan cara membaca surat Ar-Ra'd ayat 1 sampai dengan 3 dan juga surat Al-Anbiya ayat 30. Karomah yang keempat, menemukan harta karun. Kisah ini diceritakan dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, salah satu mahakarya dari Syekh Ahmad Al-Buni yang paling terkenal. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana Syekh Ahmad Al-Buni berhasil menemukan harta karun yang tersembunyi di bawah tanah dengan menggunakan ilmu hikmah. Pada suatu hari, Syekh Ahmad Al-Buni mendapatkan kunjungan dari seorang raja yang ingin meminta bantuan beliau untuk mencari harta karun yang konon tersimpan di bawah tanah di sebuah tempat. Raja ini telah mencoba berbagai cara untuk menemukan harta karun tersebut, tetapi selalu saja gagal. Raja ini kemudian mendengar bahwa Syekh Ahmad Al-Buni memiliki ilmu hikmah yang bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan hal-hal yang gaib. Oleh karena itu, raja ini berharap bahwa Syekh Ahmad Al-Buni bisa membantunya untuk menemukan harta karun tersebut dengan menggunakan ilmu hikmahnya. Syekh Ahmad Al-Buni merasa kasihan dan bersedia membantu raja tersebut. Beliau pun memutuskan untuk memberikan amalan kepada raja tersebut untuk diolahnya sendiri. Di dalam kitab Syamsul Ma'arif wa Lataiful Awarif pada halaman 281 dijelaskan bahwa amalan agar bisa mendapatkan harta karun yaitu apabila di antara kita ingin mendapatkan harta karun yang terpendam di dalam bumi, hendaklah kita berpuasa selama 7 hari berturut-turut. Di samping itu, kita harus selalu suci dari hadas, yaitu selalu berwudu dan tidak boleh batal wudu selama berpuasa 7 hari lamanya tersebut. Dan pada setiap malam diusahakan untuk bisa bangun tengah malam dan mengerjakan sholat sunnah liqodail hajati sebanyak 4 rakaat. Dengan setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dan sesudah membaca Al-Fatihah, hendaknya membaca surat Al-Mulk mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Dan pada lafaz Wahwal Azizul Ghafur diulangi sebanyak 14 kali. Lalu membaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 4. Selanjutnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita butuhkan. Dengan demikian, insya Allah apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan harta karun akan segera terkabul. Syekh Ahmad Al-Buni kemudian menjelaskan amalan yang harus dilakukan untuk mendapatkan harta karun itu. Lalu beliau berkata, ini adalah kunci untuk menemukan harta karun yang Anda cari. Anda harus mengerjakan amalan itu dengan penuh iman dan ikhlas. Anda juga harus bersedekah dan berzakat kepada orang-orang miskin dan fakir. Anda juga harus menjauhi segala macam dosa dan maksiat. Jika Anda berhasil melakukan semua itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada Anda tentang lokasi harta karun yang Anda inginkan. Raja pun menerima syarat tersebut dengan penuh keyakinan dan harapan. Ia merasa bahwa syarat tersebut tidaklah sulit bagi dirinya yang memiliki keimanan dan kekayaan. Ia pun kemudian mencoba melakukan amalan yang diperintahkan oleh Syekh Ahmad Al-Buni. Namun ternyata raja tersebut tidak benar-benar menjalankan amalan itu dengan baik. Ia hanya melakukan amalan tersebut sesekali saja dan tidak dengan penuh iman dan ikhlas.
Ia juga masih melakukan banyak dosa-dosa dan maksiat. Akibatnya raja tersebut tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang lokasi harta karun yang dimaksud. Ia juga merasa bahwa Syekh Ahmad Al-Buni telah menipunya dan membuatnya menjadi bahan olok-olokan orang. Raja itu pun memutuskan untuk kembali menemui Syekh Ahmad Al-Buni dan meminta penjelasan dan pertanggungjawaban darinya. Pada saat ia sampai di tempat Syekh Ahmad Al-Buni, ia melihat sebuah pemandangan yang membuatnya terkejut. Ia melihat bahwa Syekh Ahmad Al-Buni sedang duduk di depan sebuah lubang besar di tanah. Di dalam lubang tersebut terlihat banyak sekali emas, perak, permata, mutiara, dan barang-barang berharga lainnya. Raja pun terkejut bukan kepalang, lalu bertanya kepada Syekh Ahmad Al-Buni, apa yang terjadi? Syekh Ahmad Al-Buni lalu menjawab dengan tenang, ini adalah harta karun yang Anda cari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada saya tentang lokasi harta karun ini dengan izinnya. Saya telah menjalankan amalan yang saya berikan kepada Anda setiap hari dengan penuh iman dan ikhlas. Saya juga telah bersedekah dan berzakat dari harta saya kepada orang-orang miskin dan fakir. Saya juga telah menjauhi segala macam bentuk dosa dan maksiat. Jika Anda melakukan semua amalan itu dengan baik, maka Anda pasti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang raja ini pun mendengarkan penjelasan dari Syekh Ahmad Al-Buni dengan penuh keterkejutan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa ia telah gagal menjalankan syariat yang diberikan oleh Syekh Ahmad Al-Buni dengan baik. Ia juga menyadari bahwa ia telah salah menilai Syekh Ahmad Al-Buni. Ia pun meminta maaf kepada Syekh Ahmad Al-Buni atas kesombongan dan ketidaktahuannya. Syekh Ahmad Al-Buni pun menerima permintaan maaf sang raja ini dengan senang hati. Beliau tidak marah atau dendam kepada raja tersebut, tetapi beliau malah menunjukkan sikap yang lembut dan bijaksana. Beliau kemudian memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada raja itu agar mau bertobat dari kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Syekh Ahmad Al-Buni juga memberikan sebagian dari harta karun itu kepada sang raja sebagai hadiah dan tanda persahabatan. Beliau juga mengajak raja itu untuk bersama-sama bersedekah dan berzakat dari harta karun tersebut kepada orang-orang miskin dan fakir yang berada di sekitarnya. Sang raja ini pun menerima semua petuah dan nasihat dan hadiah dari Syekh Ahmad Al-Buni dengan penuh syukur dan gembira. Ia juga berjanji untuk bertobat dari kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Ia juga bersedia untuk bersama-sama bersedekah berzakat dari harta karun tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Karomah yang kelima, lukisan bisa bicara dan amalan rahasia Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, salah satu mahakarya dari Syekh Ahmad Al-Buni. Kisah ini menceritakan bagaimana Syekh Ahmad Al-Buni bisa berhasil membuat sebuah gambar atau lukisan yang bisa berbicara dan menjawab semua pertanyaan. Pada suatu hari, Syekh Ahmad Al-Buni kedatangan tamu, yaitu seorang raja yang ingin belajar ilmu hikmah kepada beliau. Raja ini sangat penasaran dengan ilmu-ilmu rahasia yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Al-Buni dan ia ingin mengetahui rahasianya. Syekh Ahmad Al-Buni kemudian bersedia mengajarkan ilmu hikmah kepada sang raja itu. Namun, sebelumnya beliau juga ingin menguji keimanan dan kesabaran raja tersebut. Beliau pun memutuskan untuk memberikan sebuah tugas yang sulit kepada sang raja ini. Syekh Ahmad Al-Buni kemudian mengambil selembar kertas dan menggambar sebuah wajah manusia di atasnya. Beliau juga menulis beberapa huruf dan angka di sekitar gambar tersebut. Beliau lalu memberikan gambar itu kepada sang raja sembari berkata, "Ini adalah gambar seorang hamba Allah yang memiliki ilmu hikmah yang sangat tinggi. Jika Anda ingin belajar ilmu hikmah dari saya, maka Anda harus membuat gambar ini bisa berbicara dan menjawab pertanyaan Anda. Jika Anda berhasil, saya akan mengajarkan ilmu hikmah saya kepada Anda. Namun, jika Anda gagal, Anda harus meninggalkan saya dan tidak pernah mengganggu saya lagi." Raja itu pun menerima tantangan tersebut dengan rasa penuh percaya diri. Ia merasa bahwa tugas tersebut tidaklah sulit bagi dirinya yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Sang raja itu lalu membawa gambar tersebut ke istananya dan mencoba berbagai cara untuk membuat gambar itu bisa berbicara. Ia mencoba membacanya, menyiramnya dengan air, membakarnya dengan api, meniupnya dengan angin, memukulnya dengan kayu, menancapkan dengan besi, dan lain sebagainya. Namun semua usaha sang raja ini berakhir dengan sia-sia. Gambar tersebut tetap diam dan tidak bicara sama sekali. Sang raja pun merasa frustasi dan marah. Akhirnya sang raja pun merasa frustasi dan marah. Ia merasa bahwa Syekh Ahmad Al-Buni telah menipunya dan membuatnya menjadi bahan tertawaan semua orang yang ada di istana. Ia pun memutuskan untuk kembali menemui Syekh Ahmad Al-Buni dan meminta penjelasan darinya. Saat sang raja ini sampai di tempat Syekh Ahmad Al-Buni,
Ia melihat bahwa Syekh Ahmad Al-Buni sedang duduk di depan gambar yang sama yang ia bawa. Namun yang membuatnya terkejut adalah gambar itu hidup dan berbicara dengan Syekh Ahmad Al-Buni. Para sahabat-sahabatku, di dalam kitab Syamsul Ma'arif wa Lataiful Awarif pada halaman 46 dijelaskan bahwa Nabi Khidir alaihissalam mengungkapkan sebuah rahasia besar, yaitu tentang resep mujarab untuk dikabulkannya doa atau hajat, untuk dikabulkannya semua hajat dengan sangat cepat. Apabila kita sedang memiliki hajat yang sangat mendesak dan kita merasa bahwa hajat itu sangat sulit tercapai, maka pada hari Jumat setelah sholat asar, bacalah Ya Allah Ya Rahman sambil menghadap ke arah kiblat sebanyak-banyaknya sampai maghrib atau sampai matahari terbenam. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan hajat dan keinginan kita. Insya Allah apa yang kita hajatkan akan tercapai dengan sangat cepat dan sangat mudah. Nabi Allah Khidir alaihissalam lalu berkata, barang siapa yang melakukan sholat asar pada hari Jumat, kemudian ia membaca Ya Allah Ya Rahman sambil menghadap kiblat hingga matahari terbenam, lalu ia memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya permohonan tersebut akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian aneh itu, sang raja pun bertanya kepada Syekh Ahmad Al-Buni bagaimana ia bisa membuat gambar tersebut bisa berbicara. Syekh Ahmad Al-Buni lalu menjawab dengan tenang, gambar ini adalah hasil dari ilmu hikmah yang saya miliki. Ilmu hikmah ini bukanlah ilmu biasa yang bisa dipelajari dengan mudah. Ilmu hikmah ini membutuhkan iman, takwa, sabar, ikhlas, tawakal, zuhud, dan akhlak yang baik. Ilmu hikmah ini juga membutuhkan pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, doa-doa, zikir, nafas, huruf, angka, simbol, warna, bentuk, bintang, planet, dan lain-lain. Gambar ini adalah gambar seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Khidir alaihissalam. Beliau adalah seorang hamba Allah yang diberi ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup sampai akhir zaman dan membantu orang-orang yang mencari ilmu hikmah. Untuk membuat gambar ini bisa berbicara, Anda harus mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Anda harus mengetahui makna huruf-huruf dan angka-angka yang saya tulis di sekitar gambar. Anda juga harus mengetahui cara membacanya, menulis, mengucapkan, dan mengembuskan huruf-huruf di dalam angka-angka tersebut dengan benar. Anda juga harus mengetahui waktu, tempat, arah, dan niat yang tepat untuk berkomunikasi dengan gambar ini. Jika Anda melakukan semuanya itu, maka gambar ini akan berbicara dan menjawab semua pertanyaan Anda. Jika tidak, maka gambar ini akan tetap diam dan tidak menghiraukan Anda. Ini adalah tanda-tanda dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Sang raja itu mendengarkan penjelasan Syekh Ahmad Al-Buni dengan penuh ketakjuban. Ia menyadari bahwa ilmu hikmah yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Al-Buni ini lebih tinggi dan lebih sulit daripada apa yang ia bayangkan. Ia juga menyadari bahwa ia tidak memiliki kualifikasi untuk belajar ilmu hikmah tersebut. Sang raja ini akhirnya menyadari dan meminta maaf kepada Syekh Ahmad Al-Buni. Ia juga mengakui kelemahan dan kekurangannya dalam hal iman, takwa, sabar, ikhlas, tawakal, zuhud, dan akhlak. Ia juga mengaku tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Allah, doa-doa, zikir, nafas, huruf, angka, simbol, warna, bentuk, bintang, planet, dan lain sebagainya. Dengan penuh ketulusan untuk berubah lebih baik, sang raja itu memohon kepada Syekh Ahmad Al-Buni agar beliau bersedia mengajarkan ilmu hikmah kepada dirinya secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. Ia juga berjanji untuk bersungguh-sungguh dalam belajar dan mengamalkan ilmu hikmah tersebut. Syekh Ahmad Al-Buni pun menerima permintaan maaf dari sang raja ini dengan senang hati. Beliau juga akhirnya bersedia untuk mengajarkan ilmu hikmahnya kepada sang raja itu secara bertahap sesuai dengan kemampuannya. Beliau juga terus memberikan nasihat dan bimbingan kepada sang raja itu agar terus meningkatkan iman, takwa, sabar, ikhlas, tawakal, zuhud, dan akhlaknya. Demikian ulasan pada video kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.